Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kakak Kristina dalam ibadah IMPA golongan anak kecil pada hari ini, Minggu 9 Mei 2021. Nah adik-adik, Kakak Kristina mau menyapa dulu ini. Apa kabar anak Tuhan hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk masih bisa ikut ibadah IMPA pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik mari mempersiapkan pembacaan Mazmur yang terdapat dalam Mazmur pasal 15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Lalu, untuk pembacaan kita terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat 6. Oke adik-adik, silakan menandai Alkitabnya ya, supaya nanti kalau mau membaca Alkitab tinggal membuka tanda Alkitab kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik mari tenangkan hati dan pikiran adik-adik untuk mengambil waktu teduh. Saat teduh dimulai, saat teduh selesai, Baik adik-adik, mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 183, kita satu di dalam Tuhan, dan Kidung Ceria 185, aku gereja, kau pun gereja. Pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa. Lipat tangan dan tutup mata ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang selalu sayang sama kami, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu mau berdoa untuk ibadah kami. Semoga ya Tuhan, ibadah kami boleh Engkau berkati sehingga boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati juga kakak layan kami, Kakak Kristina, yang akan membacakan sebentar firman Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami dengarkan bersama dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur Pujian. Tadi kakak Kristina sudah mengingatkan di awal untuk menandai kitab Mazmurnya. Nah, untuk adik-adik yang belum, silakan kembali membuka kitab Mazmur pasal 15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kalau sudah, kakak Kristina akan membacakannya untuk adik-adik sekalian, dan adik-adik boleh mengikuti dari rumah masing-masing ya. Mazmur pasal 15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian Mazmur pujian kita. Merespon Mazmur pujian kita, kembali kita menyanyikan dari Kidung Ceria 90 baitnya yang pertama, Yesus sayang padaku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Dan adik-adik, sebelum berdoa kita menyanyi buka tutup, buka tutup. 1, 2, 3. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di pipi. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan dilipat. Kita saat dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa ungkapan syukur yang begitu luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saatnya ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan akan membaca dan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak Kristina. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong kami, memberkati kami, sehingga firman yang boleh kami dengarkan nanti boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang sudah tadi tanda Alkitabnya. Silakan dibuka kembali, dan yang belum, kakak Kristina ingatkan lagi bahwa pembacaan kita terdapat dalam kitab Ulangan. Ulangan pasal 30 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sudah dapat? Oke. Kalau yang sudah dapat, ikuti kakak Kristina ya dari rumah masing-masing untuk membacanya. Ulangan pasal 30 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Pulih setelah tobat. Maka
apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian pembacaan kita, adik-adik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tema yang menjadi cerita kita pada saat ini yaitu dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Nah, adik-adik, pertama-tama Kakak Kristina mau tanya deh untuk adik-adik, khususnya anak kecil. Nah, adik-adik masih ingat cerita tentang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Kira-kira waktu itu siapa ya yang yang membantu bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir pada saat itu? Kira-kira ada yang masih ingat tidak ceritanya? Siapa ya? Iya, adik-adik, semuanya pintar sekali. Yang menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu untuk keluar dari tanah Mesir adalah Nabi Musa. Nah, pembacaan kita pada saat ini, terkhususnya kitab Ulangan, mau menjelaskan tentang mengingatkan kembali peristiwa yang Nabi Musa lakukan, yaitu membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita ini Nabi Musa menuliskan dan memiliki maksud atau tujuan tertentu, yaitu di mana Nabi Musa mau bangsa Israel mengingat kembali apa yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel. Nabi Musa mau bahwa bangsa Israel harus mengingat kembali bahwa ketika mulai dari keluar dari tanah Mesir sampai menuju ke tanah Kanaan, ada begitu banyak peristiwa yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, di cerita kita saat ini juga mau menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya umur Nabi Musa itu sudah tidak lama, maksudnya sudah tua. Umur Nabi Musa itu sudah tua. Jadi Nabi Musa menuliskan bacaan ini atau menuliskan nasihat ini kepada bangsa Israel supaya nanti kalau misalnya Nabi Musa sudah tidak ada atau sudah meninggal, nah bangsa Israel akan terus mengingat kebaikan Tuhan, dan juga bangsa Israel bisa terus taat kepada perintah Tuhan tanpa ada orang yang mengingatkannya seperti Nabi Musa.
Nah, adik-adik berbicara tentang ketaatan. Kira-kira ketaatan itu seperti apa ya menurut adik-adik? Apa ya? Iya, adik-adik. Nah, ketaatan itu artinya mungkin bahasa sederhananya untuk adik-adik setiap hari itu ialah dengar-dengaran atau menurut apa yang disuruhkan orang tua. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, dalam kehidupan adik-adik setiap hari, baik itu adik-adik di rumah, adik-adik di sekolah, pasti akan ada peraturan atau akan ada hal-hal yang menuntut adik-adik untuk bisa taat atau menuntut adik-adik untuk bisa melakukan atau mendengarkan. Nah, contohnya kalau misalnya di rumah, kalau misalnya orang tua suruh mungkin kita pakai istilah mungkin istilahnya Gio, Dio ya. Kita pakai istilahnya Dio, mama minta tolong bantu menyapu. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan tentunya kita harus melakukan pekerjaan itu karena kita sebagai anak-anak Tuhan adalah harus taat kepada orang tua karena orang tua adalah wakil dari Tuhan. Nah, contohnya lagi mungkin seperti ini. Ini seperti yang adik-adik lakukan yang sekarang, yaitu ibadah impa. Nah, adik-adik sudah tahu bahwa setiap hari Minggu jam 8, yang dulunya kita ibadah di gereja itu setiap hari Minggu jam 8 kita sudah mau ibadah. Nah, adik-adik kalau adik-adik tahu adik-adik sebagai anak Tuhan, anak yang rajin gereja ya berarti harus selalu ikut ibadah. Nah, mungkin sekarang kita masih online, tapi bukan berarti kita ibadah online itu mengurangi rasa semangat kita. Tidak boleh seperti itu adik-adik. Justru walaupun kita masih ibadah online, kita harus tetap semangat dan harus tetap ikut ibadah karena di ibadah kan kita bisa kita bisa memuji Tuhan, mendengarkan cerita seperti saat ini, dan bisa beribadah, bisa sama keluarga, bisa sama kakak, adik, mama, papa, seperti itu. Nah, contohnya mungkin kalau untuk yang di sekolah, pasti adik-adik di sekolah dulu mungkin ya, kalau di sekolah mungkin waktu masih bisa sekolah ada piket membersihkan. Nah, adik-adik pasti kan disuruh untuk menyapu piket gitu ya, piket untuk menyapu, membersihkan kelas. Nah, pastinya adik-adik harus bisa mengikuti karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab adik-adik. Dan adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa berkomitmen ya, kita harus bisa berkomitmen. Kalau kita mau taat, kita mau dengar-dengaran, berarti kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah kita adalah seorang anak-anak Tuhan, sehingga apapun hal-hal yang baik yang diperintahkan kepada kita atau yang ingin kita lakukan, ya tentu kita harus melakukannya dengan baik. Contohnya ada juga contoh di kalau adik-adik keluar jalan-jalan di jalan raya pasti ada rambu-rambu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintas itu dibuat supaya orang-orang bisa menaati, bisa menuruti peraturan rambu-rambu lalu lintas. Karena apa akibatnya kalau misalnya rambu-rambu lalu lintas tidak diikuti, berarti akan ada terjadi kecelakaan. Nah, seperti itu juga yang dalam pembacaan kita saat ini, bagaimana Nabi Musa mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel ini harus terus berbuat baik, harus betul-betul mengikuti kehendak Tuhan. Karena
tentunya apapun kebaikan yang kita lakukan, apapun ketaatan yang kita lakukan, pastinya akan berbuah yang baik, atau pasti kita mendapatkan yang baik. Nah, seperti itu. Tapi catatan ya adik-adik, kalau misalnya ada orang tua suruh adik-adik, terus adik-adik bilang begini, misalnya kakak Kristina, mamanya kakak Kristina bilang, Kristina tolong kamu menyapu dulu. Terus kakak Kristina bilang, tidak mau jika deh, mau kak menyapu kalau misalnya ada uangnya, atau mau kak menyapu kalau misalnya ada kuenya. Nah, kira-kira itu baik tidak? Tentu saja tidak. Kalau sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukan kebaikan, kita melakukan hal membantu orang, ketaatan kita tidak boleh atau tidak perlu meminta imbalan adik-adik, melainkan kita harus melakukannya dengan tulus hati. Sebab kalau kita melakukannya dengan tulus hati, dengan baik, tentu saja kita mendapatkan hasil yang baik. Nah, seperti itu anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukannya dengan baik dan dengan ketulusan tanpa meminta apapun. Nah, adik-adik, demikian cerita hari ini. Nah, adik-adik, merespon cerita yang baru saja kita dengarkan, kita memuji Tuhan dari Kinung Ceria 206. Baitnya yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam dunia tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena kaca di remang pagi dan remang jadi siang terang. Luas Kristus kenyataanlah, rahmani dan cemerlang. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik kembali lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu ya Allah, untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu besar dan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami. Hingga pada saat ini kami anak-anak Tuhan telah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh kakak Kristina. Tuhan, kiranya apa yang boleh dijelaskan kakak Kristina, apa yang boleh disampaikan, akan kami pahami, dan terlebih kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan terlebih taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, mungkin ada yang sedang sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan memberkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga biarlah dari itu semua mereka boleh sembuh dan dapat merasakan sukacita dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami, Mama dan Papa, yang senantiasa selalu menjaga kami, merawat kami, membimbing kami untuk melakukan yang terbaik. Kami mohon Tuhan berikan kesehatan kepada orang tua kami, Tuhan memberikan umur yang panjang, Tuhan juga memberikan damai sejahtera, sukacita yang besar kepada mereka, sehingga orang tua kami selalu sehat, orang tua kami selalu kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta kehidupannya setiap hari. Tak lupa juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kakak layan kami. Untuk kakak layan kami, mungkin ada yang sedang bekerja atau ada yang studi, sekolah, kampus. Tuhan berkati mereka masing-masing, pergumulan mereka masing-masing, dan kehidupan mereka, sehingga apapun yang boleh mereka kerjakan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, itu semua boleh mereka atasi, itu semua boleh terselesaikan dengan baik, sebab Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati
memberkati pimpinan kami dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan sampai pemerintah ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan berkati, biarlah mereka senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dan biarlah mereka selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk gereja kami GPIB, terkhususnya GPIB Mangamaseang. Tuhan juga memberkati pendeta, majelis, karyawan kantor, seluruh anggota jemaat. Tuhan memberkati setiap tugas dan tanggung jawab kami dan juga pelayanan kami masing-masing, sehingga kami pun bisa menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, semoga keadaan bumi kami bisa cepat pulih, supaya kami bisa bersekolah, bisa bermain bersama-sama teman-teman kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami, terkhususnya untuk bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi selesai ibadah, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, sehingga apapun yang boleh kami lakukan, apa yang kami kerjakan, itu semuanya dapat berbau harum di hadapan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kena. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik, kita mendoakan persembahan kita dengan pujian. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Saatnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 369, Sudah Waktunya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan
persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Saat teduh selesai. Sampai jumpa adik-adik untuk ibadah minggu depan. Rajin-rajin ya untuk ikut ibadah IMPA online-nya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.